Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Kerana itu setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembali Yesus ke Galilea, lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah menggurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini dikenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. May the works of our sins. Amen. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan minggu ketiga musim biasa tahun liturgi. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita itu undang-undang Allah baik dan bagus, sebab undang-undang Allah saja boleh kasih kita hidup, kasih kita gembira. Pembacaan pertama dari buku Nehemia memberitahu kita undang-undang Allah berat, susah ikut. Dan semua banyak orang tidak boleh ikut. Dan kalau tidak boleh ikut itu hukuman undang-undang Allah pun berat. Kalau tidak ikut undang-undang Allah itu hukuman berat. Tapi kita tidak payah sedih. Sebaliknya gembira. Mengapa? Sebab apa perlu
Bertobat saja. Bertobat saja. Bertobat saja. Dapatlah kita hidup kekal dan gembira kekal. Inilah kabar gembira. Mana boleh dengar ni kabar gembira dari tempat lain kecuali sabda Allah. Mazmur ikut pembacaan pertama. Mazmur pun memberitahu kita undang-undang Allah baik. Ada orang muda fikir undang-undang Allah tidak baik sebab dia bebas lagi. Tidak. Undang-undang Allah membebaskan kita. Undang-undang Allah baik. Sebab undang-undang Allah sudah boleh kasih kita hidup dan gembira. Bahagian pertama memberitahu kita undang-undang Allah kasih kita hidup. Dia kasih hidup balik nyawa kita. Sungguhpun nyawa kita sudah mati. Dia boleh kasih nyawa kita hidup balik, hidup kekal. Bahasa Inggeris cakap, it revives the soul. Sungguhpun nyawa sudah mati, boleh kasih hidup balik. It revives the soul. Bahagian kedua memberitahu kita undang-undang Allah kasih kita gembira. Bahasa Inggeris, it gladdens the heart. It gladdens the heart. Ini gembira dalam hati, bukan dari luar, bukan duniawi. Ini gembira dalam hati, tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang di sana. Sebab itu tadi kita jawab 4 kali. Your words are spirit, Lord, and they are life. Sabdamu, Tuhan, roh dan hidup, hidup dan hidup. Tidak boleh mati. Terpenting, Injil hari ini kasih kita kabar gembira. Undang-undang Allah hari ini datang kepada kita sudah dilaksanakan di Kristus. Sudah dilaksanakan di Kristus. Dan penting, Kristus akan melaksanakan undang-undang Allah dalam kau. Melalui kematian dia, kebangkitan dia, dan Roh Kudus dia. Supaya kita boleh hidup, hidup, hidup. Gembira, gembira, gembira. Sebab itu terpenting tiap-tiap minggu datang sembahyang misa. Sebab di misa kita merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Kristus sudah bangkit, kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita melaksanakan undang-undang Allah supaya kita hidup kekal, gembira kekal. Inilah kabar gembira. Pembacaan kedua tidak ikut tema. Biasanya pembacaan kedua tidak ikut tema kecuali hari besar. Pembacaan kedua hari ini dari Korintus, surat Sankti Paulus kepada Korintus. Hari ini pembacaan kedua sambung dari pembacaan kedua minggu lalu. Sebab itu hari ini pembacaan kedua pun memberitahu kita tentang bersatu padu. Sungguhpun kita lain, kita mesti bersatu padu. Sebab di masa Sankti Paulus, gereja Korintus berpisah-pisah. Berpisah-pisah. Mengapa? Sebab Roh Kudus kasih banyak kurnia. Ada kurnia orang jadi rasul. Ada kurnia orang jadi nabi. Jadi cikgu. Ada juga kurnia orang menyembuh orang sakit, healing. Ada kurnia orang buat mukjizat, miracle. Ada kurnia orang speak in tongue, cakap bahasa lain. Sebab itu
di gereja Korintus berpisah-pisah. Tapi Sankti Paulus panggil mereka tidak boleh berpisah-pisah berlawan-lawan. Bersatu padu. Sebab semua pun terima lain-lain kurnia dari Roh Kudus. Kamu satu tubuh Kristus. Kamu satu tubuh Kristus. Satu community. Satu gereja. Sebab itu mesti bersatu padu. Kerja satu sama lain. Untuk kebaikan tubuh Kristus, community dan gereja. Hari ini pembacaan kedua. Sankti Paulus kasih contoh badan atau tubuh. Kita punya badan atau tubuh. Ada mata, telinga, kaki, tangan, hidung. Telinga tidak boleh cakap kepada mata, saya bukan mata sebab itu saya bukan tubuh. Mata tidak boleh cakap kepada kaki, saya bukan kaki sebab itu saya bukan tubuh. Sankti Paulus pun cakap, kalau di badan kita atau tubuh kita semua mata, bagaimana dengar, bagaimana jalan. Kalau di tubuh kita semua tangan, bagaimana jalan, bagaimana tengok, bagaimana dengar. Sebab itu tubuh kita atau badan kita ada mata, telinga, hidung, kaki, tangan, lain-lain. Tapi satu tubuh. Sebab itu mesti kerjasama untuk kebaikan satu tubuh. Macam itu. Semua pun kita terima kurnia lain dari Roh Kudus. Mesti kerjasama. Mesti jadi satu tubuh Kristus. Mesti kerjasama untuk kebaikan tubuh Kristus. Kebaikan untuk community. Kebaikan untuk gereja. Hari ini juga di gereja Holy Trinity Tawau Sabah Malaysia, kita pun banyak kurnia dari Allah. Ada kurnia dari rasul, cikgu, nabi. Ada juga kurnia jadi miracle, mukjizat, healing, menyembuh orang sakit, speak in tongue, cakap negeri lain, bahasa lain. Apa penting? Mesti bersatu padu. Sebab kita satu tubuh Kristus. Bersatu padu. Kerjasama untuk kebaikan tubuh Kristus. Kebaikan untuk community. Kebaikan untuk gereja. Dan jangan lupa. Untuk kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan sendiri. Kemuliaan Allah. Untuk selamat dunia. Selamat dunia. Hari ini bila kita cakap bersatu padu kerjasama, kita tidak boleh cakap tentang dalam gereja Katolik saja. Dalam gereja Katolik saja. Mesti kita cakap sama gereja-gereja lain juga. Gereja Katolik, gereja Anglican, gereja Methodist, gereja Seventh-day Adventist, gereja Basel, gereja SIB, gereja Calvary Charismatic, banyak lagi. Mesti semua gereja bersatu padu kerjasama untuk kebaikan tubuh Kristus, kebaikan untuk community, kebaikan untuk gereja. Dan jangan lupa untuk kemuliaan Allah. Selamat dunia. Saya mau tambah satu lagi. Sebab dunia sudah ubah. Hari ini tidak cukup cakap bersatu padu semua Kristian gereja. Hari ini masih cakap bersatu padu semua agama-agama. Islam, Kristian, Sikh, Buddha, Hindu dan lain-lain. Mesti semua agama bekerja sama, bersatu padu, satu manusia untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan community, untuk selamat dunia. Penting-penting dan terpenting. Sebab itu, tahun 2019, Sankti Papa Franciscus
dan Grand Imam Al-Azhar, Cairo, Egypt, Ahmad Al-Tayyab. Ahmad Ahmad Al-Tayyab, Tayyab, T-A-Y-Y-E-B, Grand Imam Sunni Islam. Mereka sign satu dokumen, Human Fraternity for World Peace and Living Together. Persaudaraan manusia untuk damai dunia sama-sama tinggal. Tahun 2020, Sankti Papa keluar surat encyclical, surat yang terpenting tentang Fratelli Tutti. Fratelli Tutti bahasa Italian, F-R-A-T-E-L-L-I-T-U-T-T-I. Artinya sama saudara-saudari. Untuk apa? Untuk persaudaraan dan persahabatan sosial. Dan kau tahu apa Grand Imam Ahmad Al-Tayyab cakap? Dia cakap, ini surat baik dan bagus untuk orang Islam dan untuk orang bukan Islam. Sebab ini cakap persaudaraan manusia. Persaudaraan manusia. Bukan persaudaraan sama-sama agama saja. Persaudaraan manusia. Semua saudara-saudari. Sebab itu saya cakap satu kali lagi. Kalau mau beli ini buku, datanglah Holy Trinity Tawau, Sabah, Malaysia. Untuk Human Fraternity, RM3 saja. Untuk Fratelli Tutti, RM7 saja. Semua RM10 saja. Beli satu set untuk sendiri. Satu set untuk kawan Islam kamu. Supaya kamu dan kawan Islam kamu bekerja sama, bersatu padu. Bekerja sama untuk persaudaraan manusia, untuk damai dunia, untuk sama-sama tinggal, untuk persahabatan sosial. Sebab kita sama saudara-saudari dalam manusia. Jangan lupa, mengapa saya suruh kau beli dari Holy Church Tawau. Sebab dalam buku saya sudah masuk 5 photostat tentang reaksi dunia kepada dokumen ini. Tentang reaksi imam, imam besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyab. Dan saya sudah buat video pendek untuk persaudaraan manusia. Saya buat video 15 minit untuk Fratelli Tutti. Untuk persaudaraan manusia, saya sudah buat video 15 minit. Kalau kamu mau, WhatsApp saya. Saya hantar kepada kau. Ini 2 video saya buat tentang ini 2 dokumen. Ini penting. Saya cakap satu kali lagi. Datanglah Holy Trinity Church Tawau, Sabah, Malaysia. Belilah ini dokumen. Satu untuk sendiri, satu untuk kawan Islam kau. Sebab orang Islam, orang Kristian, 57% of the world's population. 57% of the world's population. 57% orang dunia. Akhirnya, hari ini pun, hari Sabda, Word of God Sunday. Word of God Sunday. Hari ini pun, hari Minggu Sabda Allah. Saya mau sharing kamu 2. Pertama, kita orang Katolik percaya Sabda Allah bukan di Alkitab saja. Sabda Allah di gereja, tradisi, dan Alkitab. Mengapa saya cakap begini? Di Alkitab 4 buku yang terpenting. Injil Markus ditulis lebih kurang tahun 70. Injil Lukas, Matthew ditulis lebih kurang
tahun 80. Injil Yohanes ditulis lebih kurang tahun 90. Kristus mati bangkit kasih Roh Kudus selamat dunia tahun lebih kurang tahun 30 sampai 70, 40 tahun, satu generasi tidak ada Alkitab, tidak ada sabda Allah. Itulah kau salah. Di masa 40 tahun satu generasi, sabda Allah di gereja, sabda Allah di tradisi oral. Gereja dan tradisi oral. Tulislah sabda Allah kepada Alkitab. Jadi Alkitab. Sebab itu Katolik percaya sabda Allah di Alkitab, gereja tradisi. Katolik bila baca Alkitab, ada gereja tolong, tradisi tolong. Ini penting. Kedua, penting juga. Ada Kristen cakap sabda Allah penting, sakramentum tidak berapa penting. Ada Katolik cakap sakramentum yang penting, sabda Allah tidak berapa penting. Dua-dua pun penting. Dua pun terpenting. Tidak boleh pisah, dia boleh berpisah. Mengapa? Surat Roma bab 10 ayat 17 memberitahu kita sabda Allah kasih iman. Sakramentum apa sakramentum? Sakramentum dalam bahasa Greek, dalam bahasa Latin artinya misteri. Minggu hari misa hari Minggu Eucharistia bukan saja sakramentum saja. Sakramentum, mystery of mystery. Untuk merayakan misteri masih ada iman. Kalau tidak ada iman, bagaimana merayakan misteri? Tetapi kalau kita merayakan Eucharistia, misa hari Minggu, sakramen, misteri dengan iman, Roh Kudus datang membina community. Roh Kudus datang membina gereja. Roh Kudus datang membina kerajaan Allah. Di dunia sekarang dan di sini. Amin. Tuhan memberkati kamu. Dengan itu saya wish kau a happy and a blessed Sunday. A happy and a blessed Christian Unity Week. A happy and blessed Christian Unity Week. And a happy and a blessed Word of God Sunday. Amen and God bless you.